Rancangan awal dibangunnya Jalan Lingkar Selatan untuk pemecah kemacetan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pembangunan Lingkar Selatan Sukabumi ini terbagi dalam 4 segmen. Segmen 1 menghubungkan Cibolang, Jalan Pelabuhan 2 dengan panjang 6,9 km. Segmen 2, Jalan Pelabuhan 2 Baros sepanjang 2,2 km. Kedua segmen ini sudah tuntas dan telah digunakan masyarakat pengguna jalan. Segmen 3 yang menghubungkan Baros Sukaraja dengan panjang 4,4 km. Baru kemudian pembangunan dilanjutkan ke segmen 4 yang menghubungkan Sukaraja, Rumah Makan Nikmat sepanjang 5,5 meter. Saat ini, pembangunan yang tengah berlangsung adalah pembangunan lanjutan segmen 3. PT Danti Andika Kirana merupakan pengusaha pribumi asli Sukabumi yang beralamat di Jalan Selabintana, dipercaya oleh pemerintah untuk melanjutkan pembangunan lanjutan segmen 3. Dengan jumlah anggaran dana sebesar 19.194.624.267 rupiah untuk pembangunan lanjutan segmen 3 sepanjang 1,5 km, lebar 7,5 meter kali 2. Proyek lanjutan ini digarap PT Andika Kirana mulai tanggal 6 Juli 2021 dengan masa pengerjaan 160 hari kalender dan harus tuntas tanggal 18 Desember 2021. Pembangunan flyover Jalan Lingkar Selatan Sukabumi segmen 3 mestinya tuntas pada akhir tahun 2020. Namun, karena bermasalah, akhirnya proyek ini mangkrak selama 2 tahun. Pemirsa, saya sekarang berada di jalur Lingkar Selatan. Kita tahu bahwa pembangunan Lingkar Selatan pernah mangkrak kurang lebih 2 tahun, sehingga kelanjutannya tidak jelas. Dan sekarang ini sudah dilanjutkan dengan PT yang berbeda. Kita ingin tahu kapan dimulainya, berapa anggaran yang digunakannya, berapa kilometer yang dibangunnya, dan kapan jalan ini selesai dan siap digunakan. Saya sekarang berada di Lingkar Sukabumi, Kecamatan Ciberem. Lingkar Sukabumi, Kecamatan Ciberem. Bersama saya ada Pak Asep Sidik sebagai penanggung jawab lapangan. Nah, ini proyeknya ini berapa kilometer? Panjang penanganan kita itu 1,5 km, Pak. Oke. 1,5 km dengan waktu pelaksanaan kami itu di 165 hari kalender. Kita akan berakhir di tanggal 20 Desemberan lah, Pak. 20 Desember. Jadi sudah bisa dilalui kendaraan? Nah, insya Allah target kami itu harus berfungsi dan harus bisa dilalui, Pak. Nanti keluarnya di mana ini? Di keluar masih aksesnya ke pembangunan, ke jalan pembangunan, Pak. Jalan pembangunan ke pembangunan, kita ada beberapa 2 lingkaran. Lingkaran akses 1 dan lingkaran akses 2. Gitu kan, masuknya keluar dan masuknya adalah ke jalan pembangunan kembali. Jadi bulan Desember akhir sudah bisa dipakai ini? Harus sudah bisa dilalui. Nah, oke. Ini anggarannya berapa, Pak nih? Anggarannya itu 19 miliar, Pak. 19, sekian lah ya. Iya. 19 untuk miliar, sepanjang 1,5 km. Itu kita pekerjaannya adalah penunjang, Pak, biar diketahui karena paket di kita itu ada penunjang dan ada finishing nanti di aspal. Nah, aspalnya sendiri itu beda penyedia, Pak. Oh, beda gitu. Kontraktor. Oke, ini lebarnya berapa nih, Pak? Ini lebar itu badan jalan 7,5 dengan median 2 meter. Berarti kalau di total itu kurang lebih 19 meter ya. 19 meter, Pak. Oke.
Kemudian nanti setelah dari batas air ini kesananya itu kapan ini? Rencana itu kalau nggak salah itu segmen 4 masuknya Pak. Ya. Segmen 4 kemungkinan masih ada sedikit terkendala 850 meter itu belum terbebaskan Pak. Tanahnya. Tanahnya kalau targetnya Pak Gubernur kalau nggak salah di 2024 tuh harus kelar nyambung ke arah Sukaraja Pak. Karena ini jalan provinsi Pak ya? Jalan provinsi Jalan Pak, provinsi. statusnya jalan provinsi penghubung antara jalan nasional ke jalan nasional. Karena jalan provinsi berarti sumber dananya dari Provinsi. provinsi. Pak. Betul. Pemda provinsi lah, Pak. Pemda provinsi. Oke. Jadi mulai dari batas mana tadi? Tadi dari kita akses 1 disebutnya itu, Iya. akses 1 kurang lebih panjang 174 meter. Iya. Kita connect terhadap jalan existing lingkar yang tahun sebelumnya sudah dibangun menuju flyover ini itu kurang lebih di 150 meter. Dilanjut sisanya ke arah Sukaraja, Pak. Oke. Itu melalui Desa Cikaret dan Cirangkong. Jadi nantinya tembus Tembusnya nanti harapan dari segmen 4 itu Pak Gubernur ke Nikmat, warung Nikmat apa ya itu daerah Jalan Raya nasional Nasional itu 3 ya. Oke. Itu kira-kira kapan nih? Targetnya 2004 sama dengan targetnya tol Pak. Oke. Jadi penopang exit tol Bocimi. Kalau nggak salah dari target rencana Pak Gubernur ini. Ini boleh tahu nih pelaksananya apa nih? Pelaksana ini kami dari Sukabumi Pak, PT Danti Andika Kinara. Dari Sukabumi. Dari Sukabumi. Bukan dari provinsi. Bukan. Termasuk Pak Asep sendiri Dari Sukabumi asli Pak. banyak pekerja ini Sukabumi. Sukabumi dominan Sukabumi Pak. Bukan orang luar ya. Kan ada beberapa yang luar emang di tenaga Yang ahli di ya. tenaga ahli di perataan tanah atau di pengurugan lah ya. Itu Oke, ini hebatnya justru perusahaannya dari Sukabumi, ya. lalu menggerakkan tenaga kerjanya juga dari Sukabumi. Ya. Tim inti kami manajemen adalah orang Sukabumi Pool Pak. Ini akan menimbulkan pergerakan ekonomi di Sukabumi ya Pak ya. Insya Allah, Otomatis dengan sendirinya jangan sampai proyeknya Sukabumi tapi yang mengerjakannya orang luar negeri gitu. Itu kan tidak menguntungkan. Ya. Nah, Jangan sampai orang lokal menonton ya. iya. Kita berharap Jalan Lingkar Selatan ini tuntas sampai ke arah Cirangkong sesuai dengan target Pak ya. Mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna jalan. Amin. Begitu ya Pak ya. Nah, itu harapan kami, harapan kita semua ya. Mudah-mudahan kualitasnya tidak terabaikan Ya. Kami itu jaga insya Allah Pak. Kami selalu menjaga kualitas, didampingi dengan pelaksanaan ini ada supervisi. Supervisi kami selalu pantau maupun dari segi uji-uji kami lakukan tahapan per tahapan. Insya Allah itu demi menjaga kualitas itu Pak. Penanganan untuk segmen 3 ini di flyover Pak, nanti ada exitnya itu balik lagi muter, ada lingkaran, ada bundaran, lingkar masuk lagi ke akses jalan pembangunan. Ke depan rencananya jalan pembangunan yang di bawah di bawah flyover ini ada kereta itu ditutup. Jadi akses nanti ke depan dari arah Sukaraja naik melingkar ke arah flyover. Masuklah ke jalan lingkar selatan yang di segmen 2 dan 1 kali ke arah Cibolang Pak. Oke pemirsa, saya melaporkan dari Jalan Lingkar Selatan, jurnalis SSP Muhyiddin bersama Bapak Asep Sidik sama-sama sudah membeberkan dan sudah melaporkan tentang perkembangan proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.